Iputu Gede Arisute. Nama pria berdarah Bali ini menjadi tidak begitu asing lagi jika sekarang nama tersebut sering disebut-sebut dalam berbagai tayangan infotainment. Setelah berhembus gosip bahwa Iputu Gede Arisute memiliki kedekatan khusus dengan Reza Artamevia. Setelah gosip tersebut mereda, rupanya Arisute tak berniat untuk menghilang selama-lamanya dari dunia hiburan. Kini ia malah terjun ke dunia rekaman dengan memproduseri album perdana Gatot Brajamusti yang mengusung aliran. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Dan pemirsa ikuti juga kuis SMS Ghospot dengan hadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Anda mau hadiahnya? Jawablah pertanyaannya di penghujung acara nanti. Tapi sekarang Anda bisa bersiap-siap di handphone Anda dengan mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B. Dan nanti jika sudah tahu jawabannya, kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Ghospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Iputu Gede Arisute memproduseri album Reza. Apakah kita sudah bayar pajak? David Halik dan Asti Ananta akan mengingatkan Anda. Dorce tak akan memungut royalti atas albumnya. Sidang harta Gonogini Imaniar atas mantan suami pertamanya menuai masalah. Ute mati-matian berlatih menghadapi konser tunggalnya nanti malam. Sis NS harus menjalani operasi jantung di rumah sakit Medistra. Pemirsa, jika saya menyebutkan nama Iputu Gede Arisute, pasti Anda sudah kenal betul. Memang nama pria dari Bali ini semakin familiar di telinga kita semenjak ia digosipkan mempunyai hubungan yang sangat khusus dengan Reza Artamevia. Nah, setelah gosip mengenai hubungannya dengan Reza sudah mulai mereda, tampaknya Arisute tidak kapok dengan dunia kartisan. Buktinya ia justru terjun ke dunia rekaman dengan memproduseri album milik A.A. Gatot. Padahal pemirsa, kita semua mengetahui bahwa A.A. Gatot itu adalah guru spiritualnya Reza. Nah, apakah Arisute tidak takut bahwa namanya akan kembali dikait-kaitkan dengan Reza? Pemirsa, langsung saja kita cari tahu jawabannya dengan Ghospot. Iputu Gede Arisute. Nama pria berdarah Bali ini menjadi tidak begitu asing lagi jika sekarang nama tersebut sering disebut-sebut dalam berbagai tayangan infotainment. Setelah berhembus gosip bahwa Iputu Gede Arisute memiliki kedekatan khusus dengan Reza Artamevia. Setelah gosip tersebut mereda, rupanya Arisute tak berniat untuk menghilang selama-lamanya dari dunia hiburan. Kini ia malah terjun ke dunia rekaman dengan memproduseri album perdana Gatot Brajamusti yang mengusung aliran pop religius. Mengapa tiba-tiba saja Iputu Gede Arisute tertarik dengan bisnis rekaman ini? Benarkah hanya semata-mata unsur pertemanan dengan Gatot sehingga Arisute bersedia terlibat? Ataukah karena di dalam album ini terdapat Reza yang menyumbangkan suaranya untuk berduet dengan Gatot dalam satu judul lagu? Diminta maaf. Dan lagi saya juga bersedia karena memang saya ingin membantu. Ini kan sama-sama belajar. Saya pernah jadi macam-macam kan. Saya bukan orang bank, tapi saya bisa jadi ketua BPPR ya nggak? Saya bukan orang, inilah kita cobalah semua, bisa kok. Begitu tercetus ide untuk bersama-sama A.A. Gatot meluncurkan sebuah album, Iputu Gede Arisute pun lantas mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Brajamusti. Apa kira-kira rencana jangka panjang yayasan tersebut? Sosial dong. Sama dengan misalnya mengirim orang sekolah, mendidik orang sosial, begitulah. Jadi Anda itu kan mau bernilai hidup ini kepada manusia lain kan. Nah, untuk bisa bernilai hidup ini kepada manusia lain, itulah yang harus kita perbuat, yang mempunyai implikasi gitu. Adakah niatan untuk memproduksi album rekaman milik Reza? Nah, Gatot aja dulu, Reza kan sudah dengan Aquarius. Ketika bicara soal Reza berduet dengan Gatot Brajamusti, hal itu sempat mengundang pertanyaan. Bagaimana tanggung jawab Reza terhadap pihak Aquarius selaku perusahaan rekaman tempat Reza bernaung? Apakah Reza memang menyalahi kontrak kerja dengan Aquarius karena telah berduet dengan Gatot Brajamusti?
Saya masih kontrak dengan Aquarius untuk album, iya nanti dengan Aquarius. Tapi mau saya bekerja sama dengan siapa itu adalah hak saya juga kan. Siapa arranger, siapa komposer gitu. Terus jadi nggak ada masalah. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali antara pihak kami Yayasan Brajamusti dengan Aquarius. Saya atas nama pribadi saya Gatot Brajamusti beserta Padepokan mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Aquarius yang telah memberikan pinjaman Resa dalam satu lagu ini dan sangat berpengertian sekali dan sangat bijaksana sekali. Saya terima itu surat tadi itu. Waduh, benar-benar Aquarius hebat lah. Terima kasih ya. Keributan tidak pernah ada antara kami dengan Aquarius, tidak pernah ada. Kami sangat baik hubungannya dan mohon justru junjung hubungan yang baik ini gitu. Pemirsa, sebagai warga negara yang baik, jangan sampai lupa kita untuk membayar pajak. Karena kalau kita lupa, bisa-bisa kita ditegur oleh duta-duta pajak kita, yaitu David Halik dan Asti Ananta. Sementara itu, Dorce Gamalama mengeluarkan sebuah album dakwah. Dan sesuai dengan misinya yang ingin mewujudkan perdamaian, Dorce sengaja memilih waktu yang berdekatan dengan bulan suci Ramadan. Nah, bisa jadi Dorce benar-benar ingin menunjukkan eksistensinya. Kita akan segera menyapa Dorce setelah kita melihat serunya David dan Asti yang lagi asik berkampanye. Pemirsa, inilah GoSpot. Mendengar kata pajak, apalagi membayarnya, banyak di antara kita merasa pesimis. Apa benar pajak yang kita bayar akan tersalur? Jangan-jangan malah dinikmati segelintir golongan. Pandangan seperti ini masih menghantui kita karena maklum saja, tikus-tikus berdasi masih tega menyunat penyaluran pajak. Karena pandangan semacam itu masih mengakar, kemarin Direktorat Jenderal Perpajakan mendaulatkan David Halik dan Asti Ananta sebagai Arjuna dan Sri Kandi Pajak untuk mengajak masyarakat bahwa pajak kita untuk kita-kita juga. Yang bisa saya bilang di sini, alhamdulillah saya bangga, saya bahagia juga bisa dikasih kesempatan berdua sama Mas David untuk jadi pendamping Sri Kandi dan Arjuna Pajak untuk mensosialisasikan pentingnya pajak, terus untuk nyadarin sama sahabat-sahabat kita ini kalau pajak kita buat kita-kita juga loh. Seandainya ada orang yang korupsi, ayo kita lakukan satu peraturan yang benar-benar kita jalankan bersama-sama lewat undang-undang korupsi itu. Gitu. Nah, jadi dengan seperti itu, saya yakin pasti mindset orang untuk bayar pajak bisa jalan. Tak dapat dipungkiri, sebelum jadi duta pajak, David Halik juga berpendapat sama dengan opini kebanyakan orang. Tapi setelah paham begitu ampuhnya manfaat pajak untuk menangkal utang-utang luar negeri, sebagai warga negara semangat patriotisme David pun bangkit. Pendapatan negara kita berkurang. Kita mengandalkan pinjaman asing. Mas lihat sendiri, tahun 97 pada saat pinjaman luar negeri asing ditandatangani, akhirnya kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang diminta oleh negara asing. Apa kita mau terus-terusan seperti itu? Kita diminta sama negara asing, ayo, lo gue kasih pinjam duit segini, tapi lo harus nurutin perintah-perintah gue. Naikin harga BBM, naikin ini, naikin itu, naikin ini. Akhirnya apa? Sama aja kita dijajah lagi. Makanya dengan kita membayar pajak, ayo sama-sama kita bayar pajak. Itu buat warganya ya, buat warga negara Indonesia kita bayar pajak. Buat orang yang ada di pemerintahan, yang ada di eksekutif, ayo sama-sama kita sadar bahwa pajak ini atau uang yang mereka terima itu adalah punya rakyat. Optimisme untuk mengentaskan negara kita dari krisis berawal dari niat kita membayar pajak dan bersama membasmi para penyunat uang rakyat. Kalau itu kembali ke niat kita, ikhlas kita. Terus juga gini, kita harus percaya ya, karena kantor pajak itu, Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan kepercayaan penuh pada kita masyarakatnya untuk menghitung pajak, melaporkan pajak, dan membayar pajak. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan, seneng kan ya gitu. Jadi harusnya kita juga bisa percaya kepada orang-orang yang harusnya menyalurkan itu gitu. Beragam cara menyuarakan kepedulian kita terhadap sesama, salah satunya berkarya lewat lagu. Cara ini dipakai Dorce Gamalama untuk mengungkapkan isi hatinya. Kemarin, artis serba bisa ini meluncurkan album yang berjudul Religiusku Wahai Saudaraku. Album berisi 6 lagu ini tersedia dalam 2 bahasa, Arab dan Inggris, dan terinspirasi dari seputar kehidupan Dorce. Album ini mengemban misi dakwah dan tepat rasanya kalau hari-hari menjelang bulan Ramadan,
dijadikan momen peluncuran perdananya. Dan lagu ini juga tidak ada menyangkut tentang puasa, tidak ada menyangkut masalah Lailatul Qadar atau apa ya, dan untuk Lebaran, tapi lagu ini lebih bersifat hiburan. Di sini saya mengajak ayo bersatu semua orang untuk mencintai bangsanya, mencintai negerinya, mencintai pemimpinnya, mencintai agama.